Apa tugas kami sebagai tenaga ahli adalah bagaimana kemudian menyiapkan hal-hal yang bersifat substansi yang kemudian menjadi bagian dari fungsi wakil rakyat itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui, sahabat Sonora semua, bahwa DPR itu punya 3 fungsi. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran. Dan kami tenaga ahli bagaimana kemudian menyiapkan bahan-bahan sehingga wakil rakyat ketika akan melakukan rapat dengan mitra kerja itu data-datanya sudah lengkap semua. Kemudian apa tugas dari seorang Bang Afdal sebagai seorang tenaga ahli? Silakan diceritakan. Sebelum saya jawab Bang Riko, memang sekarang ini musim pemilu. 14 Februari Betul. Kita akan memilih, tapi publik banyaknya taunya cuman pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi ada jauh yang lebih penting, kita juga memilih wakil rakyat. Nah, kita bicara tentang wakil rakyat, kita bicara tentang DPR. Dengan saya di Komisi 3, itu komisi yang membidangi hukum dan HAM dan keamanan. Jadi wakil rakyat yang kemudian mengurusi tentang permasalahan di bidang hukum, permasalahan di bidang keamanan. Nah, mitra kerja kami Bang Riko itu ada kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, dan hal-hal yang berbau dengan hukum dan keamanan. Nah, apa tugas kami sebagai tenaga ahli adalah bagaimana kemudian menyiapkan hal-hal yang bersifat substansi yang kemudian menjadi bagian dari fungsi wakil rakyat itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui, sahabat Sonora semua, bahwa DPR itu punya 3 fungsi. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran. Dan kami tenaga ahli bagaimana kemudian menyiapkan bahan-bahan sehingga wakil rakyat ketika akan melakukan rapat dengan mitra kerja itu data-datanya sudah lengkap semua. Begitu Bang Riko. Jadi sudah firm ya? Sudah. Ada data yang disajikan ya? Betul. Baik. Ini pertanyaan yang menggelitik berikutnya. Apa boleh Bang Afdal gitu ya, saya atau masyarakat mengadukan permasalahan ke DPR? Ini caranya gimana Bang Afdal? Ya, jadi tanggal 14 Februari itu kita tidak hanya memilih wakil rakyat, tapi kemudian kita memastikan hak-hak kita itu diwakili oleh mereka di parlemen. Betul. Jadi apapun permasalahan kita sebagai rakyat, ya wakil rakyat lah yang nanti akan memperjuangkan. Nah, jadi apapun masalah rakyat, maka wakil rakyat adalah tempat untuk memperjuangkannya, termasuk soal hukum. Bagaimana caranya? Ya kemudian kalau proses hukum itu pasti kemudian masyarakat melapor ke polisi atau jaksa. Tapi ketika permasalahannya misalnya tidak tertangani dengan baik, maka kemudian masyarakat bisa mengadu ke wakil rakyat di DPR. Persoalannya tidak tertangani misalnya kemudian masyarakat melapor, tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tidak kunjung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, maka masyarakat bisa melapor ke wakilnya di DPR. Nanti DPR lah yang kemudian menyuarakan pada saat rapat kerja dengan Kapolri, ini ada permasalahan yang dilakukan oleh aparatnya, supaya kemudian bisa ditindaklanjuti dengan baik. Jadi semacam penyambung lidah ketika masyarakat tidak bisa langsung menyampaikan itu. Jadi wakil rakyat ya yang kemudian menyuarakan supaya ini bisa ditangani dengan baik. Jadi semacam perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan. Jadi karena kita masyarakat memberikan kewenangan itu kepada wakil rakyat. Seperti gampang mudahnya Anda wakil saya punya masalah misalnya hukum, ini nggak ditangani dengan baik, tolong dong, boleh seperti itu. Betul sekali. Datang ke Komisi 3. Itulah salah satu fungsi kita memilih wakil rakyat.